Baik, kita lanjutkan lagi tadi ya. Oke, nah tadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai advance tadi ya, nah kita klik semuanya, sudah muncul seperti ini ya. Sebetul langkahnya, maka akan keluar sebesar sejumlah gitu ya, 104 artikel. Nah nanti kita bisa lihat ini resultnya, bisa kita klik begitu. Nah ini adalah artikel-artikelnya di sini. Kemudian, nah dari artikel ini kalau kita mau membatasi tadi, limitation tadi gitu ya, misalnya kita mau yang text availability-nya yang apa, mau abstrak aja, free full text atau semuanya. Kalau kita mau semuanya, entah yang free ataupun yang ini ya, kita klik aja semua gitu ya, entah itu ada atau tidak gitu ya. Misalkan cuma abstraknya aja nggak apa-apa gitu ya, kita klik aja semua. Kemudian misalnya tipe artikelnya, misalnya saya mau yang randomized control trial, kemudian yang meta analisa, kemudian yang systematic review, maka kita bisa klik satu persatu kayak gitu. Kemudian publication date-nya berapa misalnya, kira-kira 5 tahun aja deh misalnya ya, kita klik di sini. Jadi ini akan muncul yang hanya 5 tahun. Ternyata cuma sekian gitu ya, cuma satu ini. Oke, berarti kita bisa back misalnya ya. Ternyata kalau dibatasi kayak gini, dia ternyata hasilnya lebih sedikit gitu ya. Baik, berarti misalnya nggak usah dulu deh, kita batasin misalnya ya, biar semuanya gitu ya, tadi sejumlah 104 tadi gitu kan. Date-nya nggak usah, misalnya publication date-nya, pokoknya biar semuanya deh gitu ya. Kita bisa klik-klik lagi, bisa kita klik lagi. Oke, nah kayak ini. Nah, kita publication years-nya, kok masih ini ya, 10 years misalnya ya. Nah kalau 10 tahun terakhir, nah ternyata dari 104 itu hanya ada 46 artikel. Kemudian di sini ada display option, kita bisa klik ya. Misalnya kita mau biar mudah itu, kita ada abstraknya, biar kita nanti ketika kita baca judulnya, kita bisa baca sekilas tentang abstraknya. Nah contohnya, jadi nanti munculnya akan seperti ini. Ini osmotic therapy acute bacterial meningitis, kita bisa baca abstraknya. Jadi kita nggak perlu klik tadi, kalau kita nggak klik abstraknya kan hanya judul-judul saja, kemudian baru kita klik. Nah dengan menggunakan ini maka akan lebih memudahkan kita tidak perlu klik dulu untuk melihat ini isinya tentang apa sih abstraknya, tapi sudah akan muncul di sini gitu. Jadi ini memudahkan saja dalam pencarian kita. Nih kita udah bisa baca abstraknya. Oke, kira-kira masuk nggak ya, sesuai dengan menjawab pertanyaan klinis saya nggak gitu. Nah ini kalau belum terjawab, kita klik full textnya. Nah ini judul kedua, tentang ini, abstraknya adalah ini, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Nah dari situ akan memudahkan kita untuk ini membaca artikelnya ini isinya tentang apa, apakah sesuai dengan judul kita atau tidak itu ya. Nah sekarang kita balik lagi ke sini. Oke, ini ya tadi ya udah ketemu gitu kan. Nah ini kan tadi sudah ada ini, kalau kita mau membuat suatu review, naratif review atau systematic review, maka ini bisa hasil pencariannya dengan kata kunci tersebut kan bisa terlihat, dan itu bisa kita tuliskan gitu. Jadi kita hanya bisa tinggal melihat histori saja, sudah akan tertulis di situ. Nah seperti ini. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian cara yang kedua ini adalah melakukan pencarian menggunakan clinical queries. Nah, apa itu clinical queries? Clinical queries ini adalah clinical studi kategori. Jadi dari studi kategorinya, misalnya apakah itu terapi, diagnosis, etiologi, prognosis, dan seterusnya. Sama sebenarnya caranya, hanya saja nanti kalau tadi kan kita pakainya yang advance. Nah ini kita klik nanti yang clinical queries.
Kemudian langsung tinggal kita masukkan, caranya ya tadi sama gitu ya, menggunakan and, menggunakan or, seperti ini. Nanti tinggal kita search, hasilnya sudah akan langsung keluar, clinical study categories. Nah, yang terakhir ini yang paling mudah atau paling sering kita lakukan, yaitu menggunakan searching box ya. Biasa yang kita pakai itu ya. Jadi struktur utamanya adalah seperti ini ya, kita pakai kurung. Kemudian ini komponen P ya. P-nya apa, sinonimnya apa, sinonim duanya apa, dan seterusnya. Kita gabungkan dengan N, kurung lagi. I-nya apa, sinonim 1 apa, sinonim 2, 3, dan seterusnya. Kita gabungkan dengan N. Kemudian C, sinonimnya dan seterusnya. Kita gabungkan dengan N sampai ke O, outcome-nya. Itu, outcome itu ada sinonim 1, 2, dan seterusnya. Kita gabungkan dengan OR. Kemudian baru kita klik search. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ya, tadi kalau dari kasus kita, kurung buka, bacterial meningitis or Haemophilus meningitis and dexamethasone or glucocorticoid and hearing loss. Gitu, nanti akan langsung kita klik search. Nah, hasilnya sekian. Nah, coba kita praktekkan ya. Nah, ini kalau kita tidak pakai yang advance ya, searching box biasa ini, kita klik tadi ya, kurung apa tadi ya, bacterial meningitis or Haemophilus meningitis, kurung tutup. Kemudian komponen yang kedua kan ya, intervensi, maka kita gabungkan dengan N, kurung buka lagi, ada dexamethasone, gabungan dengan OR karena sinonimnya apa tadi, glucocorticoids. Kemudian komponen O kita gabungkan dengan N, apa tadi, kebetulan tadi nggak ada sinonimnya, jadi langsung aja hearing loss. Kemudian langsung kita search. Nah, hasilnya ini 24 saja gitu ya, agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini hasilnya ada 24. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah ketiga cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan searching informasi tadi, ya kan? Kalau sudah, nah ini kemudian kita balik ke sini ya. Setelah kita sudah mendapatkan pencarian, kita simpan, kita catat, kemudian kita screening eligibilitasnya. Nah, ini setelah ini kita akan masuk ke berarti ke critical appraisal. Nah, nanti dengan Pak Endang ataupun Pak Akrom ini akan banyak kita bahas di materi-materi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Nanti kita akan banyak berlatih mengenai menentukan PICO dari jurnal sampai melakukan searching literatur gitu ya. Sampai situ dulu. Baik, terima kasih.